Sejarah mengatakan bahwa kemerdekaan direbut oleh darah rakyat. Sejarah tidak mencatat sumbangsi oligarki, apalagi aparat hukum abal-abal. Jadi kenapa hari ini mereka menjadi warga negara kelas 1, tangannya bersifat darah rakyat kecil, merenggut masa depan anak-anak kita. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. perjuangan tanpa pekik merdeka. Hari ini kita ada di sini karena kita sudah berada di jalan benar. Sehingga kalau hari ini pun kita mati, sahih. Sejarah mengatakan bahwa kemerdekaan direbut oleh darah rakyat. Sejarah tidak mencatat sumbangsi oligarki, apalagi aparat hukum abal-abal. Jadi kenapa hari ini mereka menjadi warga negara kelas 1, tangannya bersifat darah rakyat kecil, merenggut masa depan anak-anak kita. Saya hanya berpesan, kalau masih ada di antara bapak-bapak ini atau ibu-ibu yang di hatinya masih terselip untuk memperoleh sesuatu dari oligarki, maka saya akan yang nembak kepalanya di sini. Demi Allah, mantap. Jawab dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi tahun 98 sampai 2000, dari 75 adalah 25 tahun. Nah sekarang GMKR adalah memperbaiki apa yang belum dicapai oleh gerakan reformasi tahun 98. Saya tidak akan mengulangi lagi ya. Saya merasakan sendiri ya, kedaulatan rakyat di bidang hukum ya, sudah hilang. Ini bisa kita rasakan dengan beberapa kriminalisasi terhadap warga masyarakat, mantan pejabat kita saksikan sendiri. Kenapa? Karena aparat penegak hukum tidak pernah belajar dan tidak pernah membaca pasal 1 hukum pidana, baik hukum pidana yang lama maupun yang baru. Tidak ada satu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Sebagai contoh, mengapa semua diam dengan pasal 310 dan 311 KUHP lama? Pencemaran nama baik dan fitnah. Tidak ada pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan secara bersama-sama. Itu bukan pasal penyertaan dengan tersangka 8 dari 12, kemudian hilang lagi 2. Bukan juga pasal perbarengan. Saya pelajari kembali. Perbuatan pidana harus diatur dalam undang-undang pidana secara eksplisit. Bayangkan, penganiayaan itu pasal 351 sampai 358. 8 pasal. Tapi 310 hanya 1. 311 hanya 1. Dan tidak boleh pasal digabung-gabung. Tidak pidana umum, tidak pidana IT, tidak boleh. Aturan pidana tidak mengatur itu, tapi tidak ada yang koreksi. Nah, ini kedaulatan hukum, satu harus kembalikan. Yang kedua, kedaulatan olahraga. Kedaulatan olahraga, kapan kita akan bisa menjadi macan Asia Tenggara di olahraga? Karena apa? Karena sudah direbut, dikuasai oleh oligarki juga. Ya. Saya beri contoh olahraga yang saya pegang, tenis meja. Itu adalah organisasi yang independen. Sekarang dikuasai oleh organisasi berupa perseroan terbatas dan semua diam. Ya. Sejak Menpora yang dilangsirkan Dito. Ya. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah kedaulatan rakyat di bidang pertanahan. Ya. Saya berharap
mungkin Pak Prabowo, Pak Presiden bisa mendengar, kedaulatan bidang kepemilikan tanah harus dikembalikan. Hanya satu badan yang menangani tanah, yaitu BPN. Kalau aparat BPN melakukan pelanggaran pidana, ditangani oleh penyidik. Jangan masalah tanah ditangani oleh lebih dari satu lembaga. Ya. Orang memiliki sertifikat hak milik dan memiliki akta jual beli yang sah, dijadikan tersangka, sekarang ditahan. Pejabat BPN ya, tidak melakukan tindak pidana, dipidanakan di salah satu provinsi di Indonesia ini. Kemarin saya mengikuti sidangnya. Ya. Jadi sekali lagi, kedaulatan kepemilikan tanah harus kembalikan kepada BPN. Bila perlu, tidak ada Menteri Agraria, langsung kepala BPN. Ya. Perkuat lembaga-lembaga negara non kementerian. Ya. Sebagai contoh kita lihat Bea Cukai, ya. Sudah direformasi katanya, ternyata masih terdapat lagi korupsi. Ya. Seharusnya Bea Cukai dibesarkan jadi lembaga negara Bea Cukai Indonesia, seperti custom di Amerika atau di Cina sana. Tidak di bawah Menteri Keuangan. Imigrasi juga begitu, jangan di bawah kementerian. Ini lembaga-lembaga negara yang sementara di bawah kementerian, menurut saya harus dijadikan lembaga yang independen. Dan sama Polri, instansi saya dulu, yang tugas-tugas pokoknya sudah digerogoti oleh Badan Narkotika Nasional, kemudian ada BNPT, ada KPK. Kembalikan pada keutuhan Polri. Polri harus kembalikan utuh seperti dahulu kala. Ya mudah-mudahan nanti kalau ada pergantian Kapolri baru, ditantang bisa nggak melaksanakan tugas secara profesional sebagai abdi negara, ya. Sebagai insan rastra sewa utama, abdi utama dari nusa dan bangsa. Itu saja ingin saya sampaikan, ya, karena saya tidak bisa teriak-teriak. Sekian dan terima kasih. Selamat berjuang, merdeka. Terima kasih Bapak Kolonel Purnawirawan. Tambang ilegal banyak sekali, bukan lagi puluhan kilogram emas, ratusan ton emas diserahkan ke mereka, dan aparat hukum itu tidak bisa, tidak ada diharapkan. Saya ketemu penambang emas kemarin dari Papua, dia bilang, Pak, kenapa Anda ini? Pak, kalau bisa-bisa nggak kita mencari legal? Karena aparat, mohon maaf, aparat coklat, mungkin aparat itu ada, dia bilang, tiap hari, tiap bulan, satu alat berat itu harus menyetor hampir 150 juta. Coba bisa bayangkan, pemerasan terjadi ya, untuk melegalkan ilegal. Jadi saya mengatakan, semakin banyak aturan di Indonesia, semakin banyak tempat untuk memeras. Kita bikin aturan narkoba, maka diperasa bandar narkoba. Kita bikin larangan apapun, maka diperasa yang dilarang. Jadi semakin banyak aturan, bukan semakin tertib, tapi rakyat semakin diperas. Itulah kehebatan oligarki. Sekarang, terakhir adalah setelah dia kuasai kedaulatan politik, hukum, kemudian ekonomi, kemudian sumber daya alam, dia masuk penguasaan wilayah. Penguasaan wilayah banyak sekali, wilayah-wilayah namanya kawasan ekonomi khusus, padahal sebenarnya itu tempat perselingkuhan ekonomi terjadi di dalam. Ini saya pikir banyak sekali PSN yang dibikin mantan Presiden Joko Widodo itu adalah penyerahan wilayah, kedaulatan wilayah kepada oligarki. Itu sangat clear. Nah, sekarang apa yang kita harus lakukan? Saya menyatakan, orang menyatakan, banyak juga. Saya waktu ketemu Bapak Presiden, saya menyatakan, Pak, posisi saya susah. Di dalam, orang-orang Bapak pasti menyatakan saya duduk ini musuh Prabowo. Tapi saya di luar diberi gelar ternakwo. Beliau ketawa. Tapi saya tidak peduli sama mereka. Saya nyatakan siapapun yang memihak untuk memberikan kedaulatan, saya memihak kepada mereka. Kalau Prabowo memihak kepada pengembalian kedaulatan, kami bersama. Tapi kalau Bapak belok, maka kami berbeda. Clear sekali.
ini ya. Jadi garis perjuangan kita bukanlah dukung-mendukung, tapi menyelamatkan bangsa dari cengkraman oligarki. Oke? Deklarasi hari ini bukanlah deklarasi organisasi, ini adalah deklarasi persatuan agenda perjuangan. Karena percuma kita berjuang yang lain-lain kalau oligarki masih mencengkram. Dukung-mendukung, saya katakan tadi, dukung-mendukung itu hanya dimanfaatkan oligarki untuk mencengkram calon yang Bapak dukung. Tidak ada lagi. Maka kita lihat siapa yang mengembalikan kedaulatan dari oligarki itu yang kita dukung, bukan siapa. Nah, oke, saya sekarang orang menyatakan kenapa kita oposisi terus terhadap pihak yang menyerahkan oligarki. Orang-orang yang pernah menyerahkan kedaulatan oligarki kita harus untuk bertanggung jawab. Pejabat siapa? Yang kedua, pihak-pihak yang menjadi pelindung oligarki adalah musuh kita. Siapa dia? Oke? Pihak-pihak yang selama ini masih bercengkraman oligarki adalah lawan kita. Itu clear. Batasannya sekarang, saya berharap batasan kita berjuang lagi. Saya menyatakan, saya mengibaratkan Presiden Prabowo ini memang sudah diserahkan. Saya ibaratkan ini ada madu sarang tawon yang isinya madu yang telah dirampok oligarki yang harus dibagikan kepada rakyat, tapi masih dijaga oleh tawon. Tawonnya itu adalah oligarki dan gengnya. Pak Prabowo sepertinya sudah diserahkan obor dan tongkat untuk menyodok sarang tawon. Tapi problemnya Presiden Prabowo tidak punya korek api untuk menyalakan obor. Korek apinya masih dipegang oleh geng SOP, Solo Oligarki Patok. Korek apinya. Nah, sehingga kalau Pak Prabowo menyodok sarang tawon ini, maka keluarlah tawon-tawon itu oligarki dan gengnya menyerang Prabowo. Maka kalau geng SOP tidak menyediakan korek buat Prabowo untuk menyalakan obornya, maka kami yang mendukung orang ini dan pendukung melawan oligarki akan memberikan korek kepada Bapak Presiden untuk menyalakan. Oke? Nyalakan segera obor untuk mengusir oligarki dan mengambil manu-manu yang telah dirampok oleh oligarki tersebut kepada rakyat Indonesia. Itu saya pikir semoga saya insya Allah menganggap, insya Allah kita berharap bahwa kita melakukan proklamasi kedua. Setelah proklamasi 1945, maka kita lakukan proklamasi kedua, kembalinya kedaulatan dari tangan oligarki.